Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Sebelum kita memulai video pembelajaran ini, jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual pada tumbuhan yang dilakukan melalui campur tangan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki mutu tinggi, antara lain dari buahnya yang banyak, akarnya yang kuat, dan ketahanan terhadap penyakit. Jenis perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan: 1. Mencangkok. 2. Mengenten atau menyambung. 3. Stek. 4. Merunduk. 5. Okulasi atau menempel. Mencangkok. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan tumbuhan yang lebih bermutu dari suatu tumbuhan. Keuntungan dari mencangkok adalah dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan dari mencangkok adalah tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut saja. Contoh pohon yang bisa dicangkok adalah jambu, mangga, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Ini merupakan gambar dari contoh mencangkok. Langkah pertama yaitu tandai bagian yang akan dicangkok. Langkah kedua, buat sayatan melingkar sepanjang 3-5 cm di bawah bagian bawah kuncup daun, jadi ranting. Hilangkan kambium dan lendir dengan pisau, kemudian keringkan selama 2-5 hari. Tutup bekas sayatan dengan campuran tanah dan pupuk. Bungkus bekas sayatan dengan plastik berlubang atau selabut kelapa. Selama ditutup, sirami secara teratur bagian yang dibungkus tadi hingga akarnya tumbuh cukup banyak. Lalu buka pembungkusnya. Potong ranting pada bagian bawah pembungkusnya. Ranting yang sudah berakar dipindahkan dan ditanam dalam pot tersendiri. Tanaman hasil cangkokan dapat terus tumbuh sebagai tanaman baru. 2. Mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. Ini merupakan contoh gambar dari proses mengenten atau menyambung. Langkah pertama, belah bagian tengah batang bawah, potong pucuk atas membentuk baji. Pucuk atas disambungkan dengan batang bawah. Ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungan kokoh. Diamkan hingga beberapa hari untuk
kedua bagian ini menyatu, sirami dan beri pupuk secukupnya. Yang ketiga yaitu stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat di-stek. Contoh tumbuhan yang dapat di-stek adalah singkong dan mawar. Singkong dapat di-stek bagian batangnya, sedangkan mawar dapat di-stek bagian tangkainya. Ini contoh stek. Jadi ini singkong dipotong-potong. Cara menstek misalnya stek batang adalah dengan memotong bagian batang secara meruncing. Seperti ini dipotong. Kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Selang beberapa hari kemudian, potongan tersebut mampu menumbuhkan akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. 4. Merunduk. Merunduk atau layering adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke dalam tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Syarat merunduk dilakukan pada tanaman yang berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Perkembangbiakan tanaman dengan cara ini misalnya pada tanaman arbe, stroberi, dan anggur. Ini merupakan contoh gambar dari merunduk. Yang pertama, pilih terlebih dahulu bagian batang yang cukup tua dan lentur. Kerat sedikit, potong sedikit bagian batang tersebut. Lalu rundukkan dan benamkan bagian batang yang telah dikerat tersebut ke dalam tanah. Dikubur ke dalam tanah lalu siram dengan teratur. Maka setelah tumbuh akar, pisahkan batang tersebut untuk ditanam sebagai tanaman baru. Jadi ini dipotong nanti akan menjadi tanaman baru. 5. Okulasi menempel. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus yang strukturnya kuat. Okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga berbeda. Contoh okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Pada buah mangga, batang bawah memiliki perakaran kuat dan dalam serta tahan terhadap penyakit akar. Batang atas berbuah banyak dan besar serta rasa manis. Dengan okulasi batang atas ke batang bawah, maka akan didapatkan pohon mangga yang perakarannya kuat dan tahan terhadap penyakit sekaligus berbuah lebat dan manis. Selain itu, okulasi juga mempercepat tanaman berbuah, karena batang atas sudah melewati masa muda. Ini contoh dari okulasi. Yang pertama, ambil tunas pada tanaman 1. Ambil tunasnya. Lalu pada tanaman 2, sayat kulit batang sehingga membentuk seperti juluran lidah seperti ini. Potong setengah kulit yang menjulur. Dipotong. Lalu tempelkan mata tunas yang tadi telah dipotong ke tanaman 2 yang kulitnya telah sayat dan dibuka sebagian. Ditempelkan seperti ini. Lalu tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik. Ikat dengan kencang, sambungkan mata tunas dan batang. Jika berhasil, mata tunas akan berwarna hijau, tumbuh dan menyatu dengan batang utama seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.